Definisi strategi komunikasi. Effendi mendefinisikan strategi komunikasi sebagai perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang. Unsur-unsur dalam strategi komunikasi. Dalam melakukan strategi komunikasi, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, antara lain 1. Sumber atau komunikator. Secara teoritis, hasil atau akibat penyampaian pesan terhadap pihak penerima akan lebih cepat bila si sumber mempunyai kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. Yang kedua, pesan. Dalam organisasi, teknik penyajian pesan merupakan faktor yang menentukan berhasil tidaknya upaya persuasi yang dilakukan oleh pimpinan. Secara umum, ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu pesan yang efektif, yaitu struktur dan daya tarik pesan. Yang ketiga, media. Dalam penyebarluasan pesan, ada dua saluran, yakni saluran komunikasi personal dan komunikasi non-personal, atau sering disebut dengan komunikasi melalui media massa. Saluran komunikasi personal lebih persuasif dibandingkan media massa. Yang keempat, kalayak. Kalayak merupakan faktor penentu berhasil komunikasi. Keberhasilan komunikasi yang dilakukan bila pesan-pesan yang disampaikan melalui saluran atau media dapat diterima kalayak sasaran, dipahami dan mendapatkan tanggapan positif, dalam arti sesuai dengan maksud sang komunikator. Yang kelima, waktu. Di dalam penyampaian pesan atau informasi, harus lebih diperhatikan waktu dalam penyampaian pesan tersebut. Tujuan strategi komunikasi. Tujuan strategi komunikasi adalah yang pertama, to secure understanding. Strategi komunikasi bertujuan untuk memastikan tercipta saling pengertian dalam komunikasi dan untuk memberikan pengaruh kepada komunikan melalui pesan-pesan yang disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi. Yang kedua, to establish acceptance. Strategi komunikasi disusun agar saling pengertian dan penerimaan tersebut terus dibina dengan baik. Yang ketiga, to motive action. Strategi komunikasi memberikan dorongan, memotivasi, dan mempengaruhi perilaku atau aksi komunikan agar sesuai dengan keinginan komunikator. Yang keempat, atau yang terakhir, to reach the goal which the communicator sought to achieve. Strategi komunikasi memberikan gambaran cara bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut. Fungsi strategi komunikasi. Strategi juga memiliki fungsi ganda sebagaimana dijelaskan oleh Effendi, yaitu yang pertama menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematik kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua yaitu menjembatani atau cultural gap, yaitu kondisi yang terjadi akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalnya media yang begitu ampuh yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai yang dibangun. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun strategi komunikasi. Menurut Anwar Arifin dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, sebuah pengantar ringkas, ada 5 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi. Yang pertama yaitu mengenal kalayak. Yang kedua, menyusun pesan. Yang ketiga, menentukan metode. Yang keempat, pemilihan penggunaan media. Dan yang terakhir, peranan komunikator. Hambatan strategi komunikasi. Yang pertama ada gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan. Yang kedua ada gangguan semantik, di mana gangguan semantik ini adalah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada gangguan psikologis yang terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan dalam individu. Yang keempat ada rintangan fisik. Rintangan fisik adalah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis. Yang kelima ada rintangan status. Rintangan status ini adalah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial yang ada di antara peserta komunikasi. Contohnya, perbedaan status antara atasan dan bawahan. Teori dalam strategi komunikasi. Strategi komunikasi harus didukung dengan teori. Dari sekian banyak teori komunikasi yang dikemukakan ahli, untuk strategi komunikasi yang memadai adalah teori dari seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat yang bernama Harold De La Salle.
Laswell ini menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi atau cara menggambarkan dengan tepat sebuah tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan who says what in which channel, to whom with what effect. Siapa yang mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek bagaimana.